Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di pagi menjelang siang ini, tentunya di hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025. Tentunya kita berada di program acara Mozaik Budaya, program kita Indonesia, dengan tema khusus yaitu pelestarian budaya.
Kali ini kita akan membahas terkait dengan hukum tentang perzinahan berdasarkan Lontara Pangandaran. Tentunya kami telah menghadirkan narasumber yang akan membahas lebih dalam. Kita telah terhubung dengan narasumber kami yaitu Ibu Basiah SSMA, merupakan dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung berkomunikasi dengan narasumber kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Ibu Basiah? Alhamdulillah sehat, baik. Dan semangat Bunda ya. Ya, amin. Jadi kegiatan hari ini begitu padat atau sedang mengajar atau di mana Bunda? Ya, kebetulan selesai acara ini ada mata kuliah. Pas selesai nanti jam 11. Iya, kebetulan beliau juga merupakan dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas ya Bu ya. Iya, betul. Baik, kita langsung ke topik pembahasan kita pagi hari ini Bunda. Ini kayak menarik ini. Ini jarang-jarang kita bahas. Ternyata ada hukum dalam Lontara itu sendiri. Nah, lengkapnya itu hukum tentang perzinahan berdasarkan Lontara Pangandaran. Nah, Bunda, kalau saya mau tanyakan, apa definisi atau pemahaman tentang perzinahan atau bisa dikata zina dalam konteks Lontara Pangandaran itu sendiri, Bunda? Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat budaya kita di pagi hari ini. Baiklah, saya menjelaskan sedikit tentang terkait dengan topik yang dibahas pada kesempatan ini, yaitu tentang perzinahan. Sebetulnya itu adalah terjemahan saya terhadap salah satu ungkapan di sini, pasal yang mengatur tentang aib keluarga yang disebut dengan aib negeri yang disebut dengan malaweng. Oh, bahasa Bugisnya malaweng. Jadi, baik. Iya, tapi saya tidak masukkan kata itu karena ya mungkin awam. Judul juga harus kan ada catatan awam. Yang awam saja nanti dijelaskan secara spesifiknya. Baik. Jadi di dalam Lontara disebut dengan malaweng. Jadi malaweng ada hal-hal yang terkait dengan zina dan yang mendekati dengan zina. Jadi termasuk di dalamnya masalah pelecehan. Jadi itu disebutnya malaweng. Dan di atas daripada zina yang pelanggaran berat seperti ada beberapa konsep yang lebih spesifik lagi, misalnya dibilang orang Makassar salimara juga ada di dalamnya, sudah termasuk dalam malaweng ini. Jadi kalau zina sendiri jadi ada bahasa yang sinonim dengan itu dan orang lebih kenal lagi untuk konteks bahasa Bugis. Karena ini malaweng ini adalah bahasa Bugis arkaik. Jadi mungkin yang lebih orang kenal itu mapangadi. Jadi itu sinonimnya dengan mapangadi. Itu berzina juga. Jadi dalam Lontara, jadi kebetulan saya ketemu pasal yang sedikit yang menyinggung tentang malaweng, tentang yang terkait dengan perzinahan ini. Jadi di dalamnya disebutkan tidak secara spesifik dan detail, tapi umum dan tidak melihat yang misalnya detail secara ini, misalnya bagaimana perempuan yang menikah dengan suami, dia dengan pihak laki-laki yang sudah menikah, bagaimana hukumnya. Ya tidak sesampai itu, tidak ini. Tapi dia melihatnya daripada lebih kepada strata sosial. Misalnya pihak laki-lakinya dari keluarga kerajaan atau arung, sedangkan perempuannya adalah orang biasa. Terus yang lainnya mungkin sama-sama keturunan raja atau pihak yang sederajat pelakunya. Yang ketiga yang diurai di sini adalah
perempuan derajatnya lebih tinggi, lalu yang pelaku laki-lakinya pada kalangan kelas yang di bawahnya. Baik, baik. Jadi mungkin itu yang diatur di dalam ini. Mungkin ada yang lain karena lontara itu tentang Pangandaran, apalagi tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Tapi yang saya temukan yang referensi untuk kali ini ada salah satu yang saya baca dan saya mau explore di sini. Ya, tentang hasil pembacaan saya berbagi kepada halayak tentang istilah ini, istilah Malaweng. Malaweng. Malaweng ini cukup asing juga telinga orang-orang masa kini, apalagi meskipun mereka orang Bugis, tapi kadang-kadang banyak istilah-istilah yang sudah lama, yang arkaik, kurang familiar lagi. Iya, mungkin bisa dikatakan ini ugi tedeknya di bahasa ugi tedeknya. Iya, betul. Jadi, baiklah saya membacakan sedikit petikan dari lontara yang tentang isi lontara yang saya akan urai sedikit di sini. Yang yaitu terdapat pada lontara Pangandaran di halaman 82 yang saya miliki pada baris ke-25, ada mengatur tentang hukum adat yang di dalamnya ada yang salah satunya berbicara tentang Malaweng. Di sini menyebutkan bahwa makedai peta tori sompai ricapa galah telu tenasapo ewangan ratu, yaitu di tomak jaloe maduana tompunoengi tepada padana mateluna pautamae sapatana. Jadi terjemahan dari kalimat tersebut, pernyataan tersebut adalah Peta Torisompai Ricapak Galai berkata ada 3 hal atau mungkin kasus yang tidak dilindungi oleh penguasa atau raja, yaitu orang yang mengamuk, yang kedua orang yang membunuh atasannya, yang ketiga orang yang memasukkan pantangan negeri atau membawa aib bagi negerinya atau kerajaannya. Jadi orang yang membawa aib bagi negerinya di sini ya termasuk di dalamnya adalah perbuatan Malaweng tersebut. Adalah aib negeri, disebut aib negeri, pemalitana sapa lolangen dalam bahasa Bugisnya. Yang selanjutnya teluto nasampoe atau nasapoe ewongen ratu, yaitu tololange natakapo ribola arunge maduana torigajange natakapo risraja mateluna to malawenge nalari makapo ri soraja. Soraja itu sama dengan istana bola arung atau tempatnya raja berdiam, tempat kediaman raja disebut soraja. Naya natu nasakoe uangan ratu, itulah mereka yang dapat perlindungan oleh raja. Jadi kalau ada yang membuat kesalahan, misalnya pencuri, tapi pergi menyerahkan diri ke raja, terus yang kedua orang yang ditikam, orang yang ditikam lalu pergi mencari perlindungan pada raja. Yang ketiga orang yang melakukan perbuatan persinahan atau yang mendekati zina atau yang melanggar tadi sapa tanah, lalu pergi mencari perlindungan pada raja atau pergi melaporkan diri menyerahkan diri kepada raja. Mereka itulah dapat perlindungan. Jadi meskipun ada pihak keluarga yang akan melakukan ini main hakim sendiri, misalnya raja
berkewajiban melindungi karena mereka lari mendapat perlindungan. Nah, iya to malawengnya telu rupa. Jadi yang disebut dengan malaweng itu ada 3 jenis. Dalam hal ini jenis-jenis orang malaweng itu ada 3 kategorinya yang dijelaskan di dalamnya, yaitu Toria lawengi, Maduana to malaweng, na telunna na sopa tekena. Jadi yang disebut dengan ada pun yang disebut dengan malaweng, jadi terjemahannya itu ada 3 jenis. Pertama, Toria lawengi, kedua, Tomalaweng, yang ketiga, tadi ada ketiga, Pautamae sapatana. Jadi Tomalaweng itu ada juga di dalamnya itu nasopa tekena. Yang ketiganya itu dijelaskan seperti ini. Ada pun yang disebut Toria lawengi apabila pelaku persinahan atau yang pelaku yang mendekati zina, laki-lakinya dari keturunan raja, sedangkan perempuannya orang merdeka atau orang biasa. Maka perempuannya dalam hal ini disalahkan dan bahkan bisa sampai kepada dijatuhi hukuman mati dalam lontara ini. Jadi ricaui makunrai dan narik pemaelo iriano, ada yang mau dibunuh sampai kepada riunuatoi. Jadi bisa sampai kepada pembunuhan bagi pihak perempuannya kalau dia berani-berani mau melakukan perbuatan yang tercela tersebut dengan anak karung atau pihak keluarga raja yang laki-lakinya. Jadi dalam hal ini, itulah dalam hal ini kita selalu diwanti-wanti tuh masyarakat ada dalam bahasa Bugisnya isengalemu. Jadi kalau mau juga bergaul juga harus lihat posisi tak di masyarakat. Ini orang bisa tidak dengan saya. Jadi jangankan bisa dalam hal misalnya pelamaran secara baik-baik saja, jadi biasa menjadi permasalahan, apalagi dalam hal ini sudah berbuat serong atau miring. Terus yang kedua, jadi itu sampai perempuannya bisa sampai kepada dijatuhi hukuman mati. Adapun yang disebut dengan Tomalaweng, jadi bila pelakunya itu dari kalangan yang sederajat. Jadi tadi pertama Toria lawengi, yang kedua Tomalaweng. Jadi pelakunya sederajat baik dari pihak anak karung maupun pihak Tomaradeka, orang biasa, tapi dia sama-samanya saja yang ditemukan dari kalangan orang di atasnya disebut dengan Tomalaweng. Jadi dalam hal ini katanya pelaku yang sederajat sama keturunannya. Kalau mereka kedapatan atau dipergoki melakukan perbuatan tersebut, mereka dibunuh, jadi maka pelaku pembunuhan tidak dikenai hukuman. Jadi kalau memergoki pelaku melakukan, lalu sampai melakukan tindakan perbuatan membunuh, jadi pelaku pembunuhan tidak dijatuhi hukuman apapun. Jadi tidak ada pasal yang dapat dikenakan padanya. Jadi berdasarkan hukum adat yang disebut di dalam lontara ini. Terkecuali, jadi kalau mereka
pelaku zina tadi, pelaku Malaweng tadi berhasil menyelamatkan diri dari meskipun dipergok dan lari menyelamatkan diri ke Salasa atau rumah raja atau ke pihak adat, maka mereka langsung mendapat perlindungan raja. Jadi pihak keluarga tadi yang memergoki dan tidak berhasil menangkap tidak bisa lagi melakukan tindak main hakim sendiri. Jadi kecuali tadi seandainya waktu dipergoki didapat dan dia langsung ketangkap, biar sampai dibunuh sekalipun pembunuhnya, pelaku pembunuhan ini ya dibolehkan melakukannya, karena tidak ada hukum yang bisa dijatuhkan pada pelaku pembunuhan yang memergoki perbuatan zina atau menangkap si pelaku zina. Jadi kalau dia ke rumah raja menyelamatkan diri, maka dia disebut nasamponi eungan ratu. Artinya dia sudah dapat suaka atau perlindungan daripada pihak adat atau raja. Dalam hal ini bisa raja, bisa mungkin kalau bisa ke imam, jadi abala imam nih. Jadi tidak bisa lagi kalau sudah dia pergi ke rumah imam, tidak bisa lagi pihak tomasiri melakukan tindakan. Jadi nanti setelah di sana, jadi apakah nanti mau dilanjutkan ke pernikahan atau mungkin keputusannya dipisahkan kalau memang memungkinkan untuk menikah, maka dinikahkan. Kalau tidak mungkin dinikahkan, misalnya dia pasangan yang tidak dibolehkan untuk dinikahkan, maka dipisahkan. Jadi kalau sudah di rumah raja. Jadi dalam hal ini kadang-kadang yang pelakunya kan ada yang ini, misalnya antar saudara, mungkin. Jadi meskipun sepantas untuk dibunuh, tapi karena dia menyelamatkan diri ke rumah ke adat atau dalam hal ini soraja atau ke rumah imam atau ke rumah kepala desa, kalau saat ini dia tidak bisa lagi dilakukan apapun kepadanya, tidak bisa lagi disentuh. Dan selanjutnya yang dibicarakan juga di dalamnya adalah tentang Malaweng tersebut adalah dari pihak perempuannya yang tinggi derajatnya daripada pelaku laki-laki. Maka itulah yang disebut dengan istilah nasopa tekeng. Jadi kadang-kadang ini kalau orang yang nasopa tekeng, kadang tidak diizinkan untuk menikah oleh pihak keluarga, dan meskipun misalnya menyelamatkan diri ke pihak arung atau di rumah raja atau ke imam, dan mungkin pada akhirnya mereka akan dipisahkan dan tidak dilanjutkan ke pernikahan. Karena itu pantang bagi pihak kerajaan untuk perempuannya menikah dengan yang di bawahnya, karena status sosial akan tidak berhak lagi disandangnya. Di mana misalnya bangsawan, dia pihak keturunan bangsawan, terus yang merdeka dinikahi ini adalah orang biasa, maka tidak ada lagi status bagi ini keturunannya nanti. Dia akan menjadi orang biasa juga. Makanya sangat diwanti-wanti oleh pihak anak karung jangan sampai nasopa tekeng. Apa itu nasopa tekeng, Bu? Dan ini juga kalau di kedapatan dalam hal ini dipergoki dan
mungkin dibunuh di tempat, pembunuhnya tidak dikenakan hukuman apapun. Iya. Terus selanjutnya juga diuraikan dalam Dontara ini, yaitu tentang tanda-tanda orang malaweng. Jadi tanda-tanda orang yang melakukan zina ada 3. Yang satu, hamil tanpa suami. Yang kedua, jadi tomat tampu nade lakaina dalam bahasa Bugisnya. Iya. Yang kedua, tidur bersama dengan orang yang bukan, dengan laki-laki yang bukan suaminya. Terus yang ketiga, makan bersama satu piring dengan laki-laki yang bukan suaminya. Iya. Jadi itulah tadi saya dari awal saya bilang, jadi bukan hanya dalam hal zina saja, tapi yang mendekati zina juga dibicarakan dalam hal ini. Misalnya tidur bersama, mungkin saja tidurnya itu tidak sampai itu, atau makan juga ini sudah tergolong pada malaweng. Iya. Jadi keras bagaimana, tapi Berarti artinya bukan muhrim gitu ya, Bu? ya bukan muhrim. Jadi makan satu piring bukannya lakaina. Jadi sianreng, jadi sianreng natania lakaina. Seleureng natania lakaina. Tapi ada yang sedikit menggelitik bagi saya di sini, karena apa itu, Bu? jadi yang malaweng dalam hal ini, jadi perempuan dalam hal ini selalu terpojokkan, berada pada posisi lemah. Ya, itu yang saya mau Jadi pertanyakan, menurut Bu. Lontara ini. Ya, itu saya mau saya pertanyakan tadi di awal penjelasan Ibu itu, kenapa ini perempuan yang menjadi korban? Apalagi Saya juga melihat ya, dari posisi yang lemah. ya, apalagi ini kalau memang perempuannya adalah orang merdeka. Padahal yang berbuat misalnya yang bangsawan berbuat, kok orang perempuan yang merdeka menjadi korban. Itu artinya dijelaskan dalam lontar itu sendiri, alasannya tersendiri, Bu. Ya, tidak sedetail itu sampai dijelaskan, tapi mungkin kita di sini bisa kita tafsirkan bagaimana ini dalam hal ini posisi perempuan dalam pihak yang betul-betul lemah, jadi tidak punya kekuatan. Tapi mungkin saja ada hal positif dari hal ini, jadi ya supaya pelaku takut. Jadi jangan, jadi sudah jauh-jauh wanti-wanti memang jangan, siapa itu jangan. Jadi urungkan niat meskipun misalnya ini, karena tidak boleh, bahaya hukumannya. Kalau kita balik, Bu, ketika yang berbuat itu seorang perempuan bangsawan, sedangkan yang merdeka itu laki-laki merdeka, itu bagaimana? Tetap dihukum yang perempuannya kah, atau memang si laki-laki yang merdeka karena melihat dari status? Ya ini tadi yang dan sopak tekeng, yang sopak tekeng. Jadi kalau kepergok, jadi dia ini bisa sampai dibunuh. Keduanya bisa dibunuh. Tapi kalau berhasil menyelamatkan diri ke pihak mendapat suaka ke pihak pemerintah, maka selamatlah. Tapi dengan catatan mereka tidak sampai disatukan. Jadi mesti suatu akhirnya akan dipisahkan. Dalam bahasa Bugis dilalah. Tapi ada tidak sanksi adat? Oke, ketahuan, minta perlindungan kepada raja maupun tokoh agama. Tetap ada sanksi tidak yang diberikan? Apakah itu sanksi pembunuhan, dipukul atau di penjara atau bagaimana? Itu ada jelas dalam lontar sendiri. Kalau sudah ditangani adat, tidak ada lagi yang bisa melakukan kecuali dicarikan jalan terbaiknya. Jalan terbaiknya dinikahkan atau dipisahkan. Kalau memungkinkan dinikahkan, disatukan, ya dinikahkan. Kalau seperti tadi yang perempuan tidak bisa
disatukan dengan ini maka dipisahkan. Tadi mungkin yang susah yang digabungin ketika berbeda status gitu ya, Bu. Iya. Tapi kalau saya cermati Bu dari awal ini hukum-hukum, apakah ada hubungannya dengan hukum agama itu sendiri dari Lontara ini? Ya boleh ada hubungan. Jadi pasti dalam penerapannya kemudian saling berakulturasi antara adat dan agama. Jadi misalnya karena masing-masing keduanya menentang namanya perzinahan ya, karena itu perbuatannya melanggar dan merupakan aib yang dipantangkan oleh negeri bahkan. Jadi mungkin yang agama ini misalnya kan ada hukuman misalnya didera sampai mati. Iya. Jadi itu penyiksaan kan, disiksa sampai ada dikubur hidup-hidup. Misalnya kalau dirajam gitu. misalnya yang dirajam, lalu dilempari batu, kan sama saja dengan pembunuhan. Oh iya. Jadi kalau adat memang langsung dia bilang bunuh. Ya. Baik. Nah, Ibu Basiah, Iya. selain dari raja sama tokoh agama, ada tidak pihak-pihak yang berwenang untuk mengadili ketika ada ditemukan dua pasangan atau satu pasangan yang melakukan malawang atau perzinahan itu sendiri? Apakah memang ada kayak kan kalau kita dari sistem demokrasi sekarang kan ada pengadilan, ada kepolisian. Kalau di zaman dulu itu ada tidak lembaga yang khusus untuk mengadili hal kasus begituan, aib dari kenegaraan? Kalau zaman dulu ya dua hal ini yang terkait dengan agama, misalnya pihak imam dan kepala desa kalau di kampung kan kedua-duanya tidak dilibatkan lagi pengadilan. Pengadilan nanti turut campur ketika mau bercerai. Ya. Jadi untuk ini kasus-kasus seperti ini ya diselesaikan oleh kampung itu sendiri. Iya. Berarti mungkin mungkin di zaman-zaman dulu itu memang banyak mungkin penyakit masyarakat melakukan hal tersebut sehingga dibuat aturan tersebut di Iya mungkin ada sekejam-kejamnya beberapa juga yang akhir sampai ini dibuat dengan begitu kejamnya. Iya. Jadi seperti tidak berperi kemanusiaan, tapi itu mungkin cara yang terbaik untuk mengingatkan supaya menjauhi perbuatan itu. Jadi jangan ada berani-berani mendekati, jangan kamu melakukan mendekati pun siapa mau dipetur 3 rok. Iya. Jadi kalau katanya melanggar 3 rok munadapi. Dipetu 3 rok. Artinya dibunuh. Iya, artinya memang dia terapkan hukum di dalam Lontara ini supaya memang orang untuk melakukan hal negatif tersebut dia berpikir-pikir memang ini. Iya betul bilang. Jangankan melakukan mendekati ya berarti sudah dihindari, apalagi kalau misalnya. Tapi yang di sini yang agak kurang ketat di sini karena hanya yang pihak kerajaan yang melindungi dirinya di sini, proteksinya kepada pihak keluarga raja, kepada orang biasa kayaknya tidak terlalu di-cover di sini yang ketatnya. Iya. Ya, kalau saya mencermati. Iya. Berarti memang ada kalau orang bilang ini ada ganda, ada sikap ganda gitu ya. Iya. Dari status. Misalnya kan sama-sama kan kalau misalnya ini bagaimana kalau laki-laki kerajaan itu yang menggoda yang terus bagaimana? Tapi akhirnya jatuhnya ke pihak perempuan. Jadi ya pihak perempuan itu ya jangan menanggapi artinya toh. Iya. Jadi meskipun bagaimana berusahalah menghindari. Baik. Nah, Bu Basiah, kalau kita melihat juga lagi apakah ini ada unsur memang dari
siri atau harga diri yang diterapkan oleh suku Bugis Bakasan sendiri, sehingga lahirlah ini hukum-hukum yang ada dalam lontar itu sendiri. Apa ada kaitannya? Ya jelas kaitan sekali karena siri adalah ini manifestasi dari segala norma-norma dalam Pangandaran yang diwujudkan ke dalam siri. Yang siri lah yang berbicara semuanya untuk segala pelanggaran adat kan itu terpaut dengan siri. Jadi misalnya tuh berbuat aib itu untuk menghindari kita jangan masiri, mapakasiri, jangan membuat keluarga mate siri. Iya, mate siri betul. Tadi sempat Ibu Basya jelaskan bahwa ketika dipergoki ini orang melakukan malawang atau perzinahan itu ketika ada orang membunuhnya itu tidak dihukum kan dari Ibu Basya. Sekalipun itu yang dibunuh itu merupakan unsur dari bangsawan, itu tidak dihukum oleh pihak kerajaan sendiri atau kerajaan di situ. Iya. Jadi kalau misalnya pelakunya dua-duanya sederajat, baik anak kerung dan perempuannya anak kerung, dia di kalangan sendiri. Yang bunuh itu masyarakat biasa. Siapa yang memergoki kan, yang berhak memergoki itu melakukan itu adalah pihak Tomasiri kan. Jadi dipergoki oleh pihak Tomasirinya. Lalu kemudian tidak berhasil melarikan diri dan mungkin saja bisa dibunuh di tempat si pembunuhnya itu tidak dikenai hukuman. Kalau kita melihat kalau kita lebih merinci lagi Bu Basya ke sub-sub bagiannya. Ini kan tadi bisa digambarkan sedikit bahwa ada beberapa jenis hukuman yang diterapkan ketika ditemukan melakukan malawang, mulai dari dirajam, mungkin semacam dirajam, dibunuh langsung. Apakah ada hukum-hukum adat lainnya lagi? Jadi yang di sini kalau terkait dengan perbuatan melawang, jadi yang ada adalah dibunuh atau dipisahkan. Jadi itu aja pilihannya, toh dibunuh, dipisahkan, atau kalau dia memungkinkan dinikahkan ya. Tapi dalam hal ini kalau dia dibunuh artinya belum sempat mendapat perlindungan ke pihak raja. Misalnya saat ini sama dengan ini, misalnya dia si lariang, dia melakukan dulu baru lari, kawin lari, tapi larinya bukan ke pihak adat, lari ke tempat lain atau ke rumah mana menjauh, bukan ke adat, lalu didapat oleh pihak keluarga di sana, dia bisa dibunuh. Tapi kalau larinya langsung ke pihak penguasa, maka dia selamat dan dijadikan jalan terbaik. Kalau memang memungkinkan untuk dinikahkan, maka dinikahkan mereka. Kalau tidak mungkin, ini adalah sesuatu yang pemalitan sapak lolangan, misalnya dia lari, dia jatuh cinta, tapi kakak beradik misalnya, tidak diizinkan untuk menikah meskipun larinya ke pihak imam, pasti ujung-ujungnya dipisahkan. Dan dia mungkin satu waktu ya laki-lakinya disuruh pergi ke tempat yang jauh atau perempuannya dikirim kemana, pokoknya dipisahkan lah. Kalau dari keluarga Arung sendiri itu dicoret dari kakak. Iya, kalau pihak Arung itu dipopangi dicabut tanah. Statusnya. Dicabut statusnya, terus dipopangi tanah, artinya sudah dianggap mati. Tidak ada lagi hubungan. Jadi tidak ada lagi, semua yang terkait dengannya diputus.
Jadi hak-hak atasnya dicoret semuanya. Disitulah jatuh yang namanya siri gitu Bu. Iya. Jadi Baik. karena ini membawa aib Aib. bagi keluarga, aib besar. Nah, baiklah. Ini kan kita lebih banyak membahas terkait dengan si pelaku itu sendiri. Nah, Iya. ada tidak sanksi sosial yang diberikan kepada keluarga pelaku itu? Apakah ikut terdampak juga kah atau memang tidak dalam hukum lontar itu sendiri? Tidak melibatkan keluarga. Yang jelas di sini disebutnya makai gaut terdiasek dingin. Jadi pelaku ada pelakunya. Jadi perbuatan yang kita tidak sepakati bersama. Jadi biar keluarga juga tidak menentangnya. Jadi orang juga tidak akan menjatuhkan sanksi sosial kepada keluarganya karena dibilangnya gaut terdiasek dingin. Iya, oke. Nah, Ibu, kalau mungkin Ibu sempat mengamati atau mungkin bahkan meneliti dari hukum-hukum lontara yang Ibu ketahui, apakah ada atau mungkin sebagian besar diterapkan di zaman saat ini atau mungkin sebagian kecil kah? Dari pengamatan Ibu bagaimana melihatnya? Apakah hukum lontara ini saat ini ada dijalankan atau bagaimana? Kalau saat ini mungkin sudah tidak lagi ya karena ada lebih banyak kepada hukum pemerintah tuh yang mengikut kepada hukum positif. Jadi kalau zaman dulu, ya Bu, yang masa saya kecil ku ingat-ingat diterapkan. Iya kalau di kampung. Iya. Di kampung misalnya orang ada yang ini hamil di luar nikah. Misalnya disebut nih mapangadi dan pelakunya itu dapat juga sanksi sosial, dia dapat cemoohan dari masyarakat. Pengucilan. Iya pengucilan ketika itu misalnya, oh pantas katanya hujan tidak turun-turun karena dia kait-kaitkan begitu ya. Ada cilaka, bawa cilaka gitu bawa ya. sial satu kampung. Jadi kalau ada begitu tuh dia membawa sial satu kampung dan anaknya nanti disebut anak bule. Anak tidak diakui. Jadi sanksi sosialnya itu yang anaknya dijudge sebagai anak bule. Waduh. Anak dia karena hamil tanpa suami lalu dicari siapa pelakunya. Tapi tidak sampai membunuh gitu ya. Tidak sampai begitu ya. Tidak sampai membunuh. Hanya semacam pengucilan. Jalan keluar kalau misalnya hamil lalu ada yang banyak mengaku atau tidak ada mau mengakui, dicarikan jalan keluar supaya ada yang nikah untuk pasang posiri. Pasang posiri ya. Carikan laki-laki yang lain yang pengen sekali punya istri lah apalah toh. Itu bisa berjalan. Itu bisa. Dicarikan laki-laki lain yang mau jadi samposiri. Dan disebut bahwa laki-laki ini sangat mendapat pahala karena mapatokosiri. Berarti ketika nanti anaknya yang lahir walaupun berbeda ayah itu tetap diakui bukan lagi anak bule gitu ya? Tetap orang sebutnya anak bule, tapi sudah makin hari makin orang bisa melupakan sedikit-sedikit kalau sudah ada yang pihak ada laki-laki yang rela untuk menikahi ini si perempuan yang hamil tanpa suami tadi. Ya, ini tadi saya sempat sebutkan bahwa ini ada sistem pengucilan di zaman sekarang. Ada mungkin dulu ya zaman sekarang. Dan bahkan juga samposiri. Itu di zaman dulu sekali pas zamannya penerapan hukum lontar itu ada hukum itu, Bu Basya? Ada. Diberlakukan pas samposiri itu juga? Iya. Makanya kan mereka ini menjadikan rapang. Jadi pernah terjadi sebelumnya kalau ada begini mencontoh dari kasus yang sudah ada. Jadi pasamposiri itu biasa juga yang sering jadi pasamposiri itu namanya ada dulu jabatan yang terkait dengan keagamaan itu doja. Apa itu? Doja itu yang di masjid yang sering pukul beduk.
yang petugas di masjid yang mengabdikan diri, terus kate. Ah. Jadi kalau ada yang hamil tanpa suami, tawana si Pak Doja. Oh. Oh gitu ya, Bu. Doja lagi yang nikah Ah, toh. Terus ah. nikahnya itu kawipura. Apa itu lagi? Jadi nikah dan setelah nikah langsung talak. Oh. Oh ya, iya ini ada kejadian juga Iya, baru-baru ini. Dia baru nikah, enggak lama dia talak. iya. Dan Ba- ketika itu juga langsung jatuh Hmm, talak. Jadi untuk nikah untuk pembersihan saja, untuk berarti itu menjadi salah me- satu solusi membe- juga di iya, iya membersihkan dari aib hukum Malawang itu di. keluarga. Hmm, ya Karena ya. sangat pantang tanpa nikah, bilang Hmm, anak lahir tanpa ada nikah. ya 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 ya. Hmm. Kalau saya cermati sebenarnya Bu Fasya itu masih ada loh berlaku itu. Dia cuma ingin menggugurkan supaya tidak jelek namanya, dia nikahkan, setelah itu ditalak gitu. Iya, Mm-mm. jadi kadang-kadang juga pelakunya, tapi dia sebetulnya tidak mau mengakui, Iya. tidak mau ini melanjutkan kepada status pernikahan. Mm-mm. Jadi nikah saja Iya. dulu untuk bersihkan nama, lalu talak. Tapi kadang-kadang ada sama sekali memang tidak ada yang mengakui. Kadang memang ini yang kalau tidak ada yang mengaku. Iya. Kadang pelakunya itu pihak orang dalam dan Hmm. tidak mau mengancam barangkali kalau menyebut nama. Iya. Dan kalaupun ini memang pantang untuk dinikahkan, biasa karena misalnya dihamili oleh saudara sendiri, lalu saudaranya ini mengancam jangan sebut-sebut nama aku. Oh ya, baik. Lalu dicarikanlah orang yang ini, Iya. yang mau Mau sampo siriki. sampo siri. Iya ya, Bu saya ada satu pertanyaan lagi nih dari Bu Basia sendiri. Apakah nilai moral atau filosofis utama di balik materi kita yang hari ini kita bahas atau ketegasan hukum Malaweng dalam Lontara Pangandaran itu sendiri? Oh iya, mungkin ini kalau menurut saya Iya. nilai moral yang bisa dipetik dari sini, dari ketegasan dari penerapan hukum pada pelaku Malaweng ini, ya jadi untuk membina mungkin generasi yang akan datang misalnya tuh pada waktu itu untuk menghindari perbuatan yang memalukan yang disebut dengan aib, maka ditetapkan dengan tegasnya hukuman yang seperti itu, misalnya hukuman sampai kepada hukuman mati. Kalau saat ini kan yang pelaku begitu biar tidak ada hukuman mati kecuali pada narkoba atau Iya, baik. Nah, Bu, di akhir penghujung acara kita ini mungkin ada ingin disampaikan atau closing statement dari materi kita pagi hari ini terkait dengan hukum Malaweng atau perzinahan di hukum Lontara Pangandaran. ya sebagai closing statement saya di akhir materi ini. Iya. Jadi terkait dengan pembahasan kita tentang hukum adat yang tentang kasus Malaweng itu persinahan. Jadi saya melihat bahwa hukum ini memang tegas, tapi tegas dalam hal ini kita pihak perempuan sebagai pihak yang sangat mendapatkan ganjaran yang begitu besar pada akibat dari perbuatan ini. Jadi dalam hal ini ya perempuan memang mungkin dalam hal ini perempuan itu harus memang betul-betul dijaga di dalam pengawasan yang ketat dan harus menjaga diri dalam hal ini, menjaga diri dalam hal pergaulan. Jadi itulah dalam hal ini disebutnya sebagai pergaulan yang dibatasi dalam
itulah mungkin dari situ lahir kalau tidak dibatasi maka disebut dengan pergaulan bebas. Kali ini dalam keluarga maupun di mana-mana itu gara-gara dimuliakan maka harus diberi batasan dan yang ketat. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bu Basia atas penjelasan terkait dengan materi kita pagi hari ini mengenai hukum tentang perzinahan atau hukum Malaweng berdasarkan Lontara Pangandaran ini. Semoga materi yang Ibu Basia sampaikan bisa menjadi pedoman kita semua yang mungkin yang dapat diterapkan atau pengingat kita lah supaya tidak atau masuk dalam lingkungan atau perbuatan-perbuatan yang tidak dibolehkan atau perzinahan. Dan tentunya kami dari Pro4 mengucapkan terima kasih kepada Bu Basia bisa menyempatkan waktunya bersama Pro4, tentunya bersama dengan pendengar kita di Pro4. Terima kasih di 92,5 FM. Sehat selalu Ki Bunda. Iya, terima kasih. Dan jangan bosan-bosan bersama Pro4 untuk selalu mengedukasi kepada pendengar kita. Ya, sukses selalu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat budaya perbincangan pagi hari ini di program acara Musik Budaya bersama dengan narasumber kita yaitu Basia SSMA selaku dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas yang membahas terkait dengan hukum tentang perzinahan berdasarkan Lontara Pangandaran. Saya Bang Rian undur diri dari ruang dengar Anda di program acara Musik Budaya, dan di hari ini juga di sesi ini Bang Rian pamit, dan nanti ada rekan kami Bung Richard akan menemani Anda di pukul 11 hingga sore nanti. Dengan mengucapkan Suara Budaya Sulawesi Selatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah baji bunga